Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Al-ayat. Semoga Allah yang Maha menyaksikan mengaruniakan kepada kita hati yang benar-benar mantap, hati yang tidak bingung menghadapi hidup ini, sehingga hidup yang hanya sekali dan sebentar ini tak ada keraguan, seperti terang benderang melihat kebenaran jelas dan mantap melangkah. Tapi bagi orang-orang yang belum menemukan kebenaran, seperti yang tertutup mata, bingung, cemas, ragu, was-was, gelisah. Harusnya kita menghadapi hidup ini persis seperti siang bolong seperti ini. Mantap. Kita tahu kemana harus melangkah kaki, kita tahu mana yang harus kita hindari. Itulah bahagia. Bahagia tidak akan datang dari kebingungan, bahagia tidak akan datang dari kegelisahan, bahagia datang dari keyakinan. Saudaraku sekalian, ada yang menganggap harta sumber bahagia, dan kita saksikan betapa banyak orang yang jadi hina, nista, sengsara justru karena harta. Ada juga yang menganggap kedudukan, kekuasaan sebagai sumber kebahagiaan. Dan kita saksikan sendiri betapa banyak orang yang dianggap berkedudukan tinggi, begitu sengsara dan terhina karena kedudukannya. Dunia berikut isinya sebetulnya hanya temporal. Kalau kita bahagia tentang uang, uang itu sebetulnya hanya kertas pindah ke tangan kita beberapa saat, nanti pindah lagi. Begitulah. Kalau kita bahagia dengan kertas, berarti akan ada saat tidak bahagia, karena akan pergi. Kalau kita bahagia dengan jabatan kedudukan, pasti ada akhirnya. Demikian pula kalau kita merasa bahagia dengan pujian orang, pasti akan ada saat orang mencaci. Kalau kita bahagia karena dekatnya orang dengan kita, akan ada saatnya kita berpisah, pasti. Carilah kebahagiaan yang tidak pernah digoyang oleh situasi apapun. Kebahagiaan itu adalah la ilaha illallah. Ketika hati ini yakin tiada Tuhan selain Allah. Tidak menuhankan harta, tidak menuhankan gelar, pangkat, jabatan, penampilan, kedudukan, suku, ras. Tidak ada Tuhan di hati ini selain Allah. Pasti hati ini akan tenang. Pasti itu. Karena tenang, bahagia itu milik Allah. Dan Allah berikan kepada hati yang benar-benar bersih. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Amat sangat berbahagia
orang yang mensucikan dirinya dan sengsara orang yang mengotorinya. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, kalau mau cari bahagia dari manusia juga tidak bisa. Karena manusia itu dibuat oleh Allah, ada jenuh, ada bosan, ada emosi, ada marah. Jangan cari bahagia dari makhluk. Makhluk itu hanya sama seperti kita, banyak persoalan, lemah, tidak berdaya, kurang bijaksana, ilmunya sedikit, wawasannya lemah. Carilah bahagia dari yang tidak terbatas kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nyari bahagia dari kasih sayang makhluk, pasti kecewa. Karena makhluk terbatas kasih sayangnya, bahkan bisa berbalik menjadi tidak suka. Tapi kalau cari kasih sayang Allah al-wasi, Allah maha luas kasih sayangnya, tidak akan kehabisan walaupun Allah menyayangi seluruh makhluknya. Kalau kita mencari kebahagiaan dari harta, harta akan tiada. Tapi mencari kebahagiaan dari Allah, Allah pemilik semua rizki. Dia yang mengatur lalu lintas rizki, menahan, memberi, mengambil. Kalau kita bergantung kepada rizki, maka bergantunglah kepada sumbernya. Insya Allah jadi tenang. Kalau kita bergantung kepada pekerjaan, sudah jelas tidak akan cukup hanya mengandalkan gaji, tapi bergantung kepada Allah. Allah pengatur semua lalu lintas rizki, baik yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu. Oleh karena itu hadirin, jangan berbuat hanya untuk makhluk, hanya untuk dunia. Jangan senyum hanya untuk dipuji, jangan senyum hanya untuk barangnya laku. Lepas hati ini dari keinginan berharap pujian, penilaian makhluk, pemberian makhluk. Lakukan saja yang terbaik lillahi ta'ala. Rasakan bedanya. Yakin kalau makin ikhlas makin bahagia. Makin tidak ikhlas makin tidak bahagia. Makin banyak berharap dari makhluk makin gelisah, makin kecewa, makin sedih. Tapi berharap dari Allah, Allah pemilik penguasa segala-galanya. Tenang, tidak akan pernah datang dari makhluk. Tenang, datangnya dari Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Silakan makan pil penenang sebanyak apapun demi Allah. Tenang palsu. Silakan pergi kemanapun. Kalau tidak ingat Allah, pasti akan resah dan gelisah. Oleh karena itu hadirin, alangkah mengherankannya. Kita ingin bahagia, kita ingin tercukupi, tapi tidak pernah sungguh-sungguh kepada pemilik sumber segala-galanya. Bahkan kita hanya memberi sisa. Sholat hanya sisa main, sisa ngobrol. Zikir hanya sisa ngomongin orang. Baca Quran hanya sisa nonton TV, sisa baca koran, majalah, internet. Sisa, hanya sisa kepada sumber pemilik segala yang kita perlukan. Bukankah ini kebodohan bagi kita? Allah pemilik ketenangan, Allah pemilik rizki, Allah penentu jodoh, Allah pengangkat derajat. Allah semua pemilik, segala-galanya pemiliknya hanya Allah. Tapi kita malah bersandar kepada makhluk, kepada orang, pontang-panting. Justru yang kita sandari yang lemah tiada daya. Lalu dari mana kita akan tenang dan bahagia? Marilah saudaraku sekalian, berikanlah yang terbaik kepada Allah. Lakukanlah semata-mata karena Allah. Rasakan akan nyaman, mantap. Bukan tidak ada masalah. Masalah pasti ada, urusan pasti ada, kesulitan pasti ada, ujian akan bertubi-tubi. Tapi hati ini tidak akan pernah goncang. Dibuat mantap saja oleh Allah. Seperti yang ulangan, soalnya susah dan diberikan jawabannya. Tetapi walaupun soalnya 2 tambah 2, kalau dia tidak tahu hitung-menghitung, dia akan menderita. Demikianlah kalau kurang iman, walaupun persoalannya remeh, temeh, goncang. Dipuji, goncang. Dicaci, remuk. Ada uang, sombong. Tidak ada uang, nelangsa. Punya pekerjaan, ujub.
di PHK, menderita, padahal semua ini tidak ada apa-apanya. Bagi orang yang mengenal Allah, puji, caci, sehat, sakit, ada, tiada, datang, pergi, didekati, dijauhi, tidak ada apa-apanya. Yang penting cuma satu, Allah ridho, sudah cukup bagi kita. Dunia ini berwarna. Mata melihat indahnya dunia karena dunia berwarna. Kita mendengar indahnya suara karena suara berwarna. Hidup juga akan indah justru karena berwarna. Bukan menjadi gonjang-ganjing, panik, nelangsa karena warna. Tidak, warna hidup ini memperindah kehidupan kita. Puji, caci sama saja, tak ada apa-apanya. Tidak bahaya sama sekali. Yang bahaya itu salah menyikapi. Sehat, sakit, biasa. Karena tidak mungkin sehat semua. Kalau Allah menakdirkan sehat semua, rumah sakit bubar. Fakultas kedokteran tutup, apotek, farmasi. Sehat, sakit biasa. Naik turun pangkat jabatan, didekati, dijauhi. Ini hal yang remeh-temeh. Kalau hati sudah terpaut kepada Allah, tapi hati terpaut kepada uang, pujian, penghargaan, penilaian, kedudukan, pasti tidak akan bahagia. Karena memang selera kita justru yang kita gantungi yang rendah, yang lemah, yang tidak ada daya. Nauzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rasulullah dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh para ulama, Imam Bukhari, Imam Muslim, muttafaq alaih. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka Allah memberikan paham kepada agamanya. Makin paham, makin karunia besar. Dan pemahaman apa yang paling mahal, pemahaman apa yang paling agung, pemahaman apa yang paling penting, al-fiqh al-akbar adalah paham tentang Allah, asmaul husna, nama dan sifat Allah. Inilah sebetulnya rahasia kebahagiaan. Jadi banyak orang Islam yang belajar agama tapi Allahnya tak sungguh dikenal. Maka seperti membangun bangunan tapi tidak membangun fondasi yang kokoh, dia bisa roboh akhlaknya. Bisa ujub dengan ilmunya, bisa sombong dengan ibadahnya. Nah saudaraku sekalian, semua puncak akhlak itu datang dari keyakinan kepada Allah. Siapapun yang tahu Allah Maha melihat, dia sulit berbuat maksiat. Siapapun yang tahu Allah, yakin Allah membagi rezeki, dia tidak akan takut miskin. Tidak akan ada tidak jujur, tidak akan pernah licik, tidak pernah ragu tentang masa depan. Mau globalisasi, mau krisis ekonomi, mau minyak naik setinggi apapun, hakul yakin Allah pemberi rezeki. Tidak mungkin Allah lupa kepada hamba yang dia ciptakan, mustahil. Dan selama ini pun kita dicukupi. Siapapun yang yakin Allah Maha Penentu, tidak akan pernah takut oleh ancaman siapapun. Karena tidak akan bisa menimpa kepada kita musibah illa biiznillah. Bergabung jin dan manusia mau mencelakakan, Allah tidak mengizinkan, tak bisa celaka. Bergabung jin dan manusia akan memberi uang, Allah tak menghendaki, tidak akan datang sepeser pun. Barang siapa yang yakin Allah Maha Kuasa, innallaha ala kulli syai'in qadir, dia akan tenang menghadapi hidup ini. Tidak terbuai oleh janji dan tidak pernah takut oleh ancaman karena dia yakin Allah lah penguasa. Mantap saja hidup ini. Bekerja jujur. Siapapun yang yakin Allah as-syahid, Maha menyaksikan segala-galanya, tidak mengenal
tipu menipu, licik, tidak ada. Jujur, bersih dalam bekerja. Siapapun yang yakin Allah yang mengatur jodoh, tidak perlu pelet, tipu menipu, pacaran rumit, mendekati zina dan sebagainya. Bersih. Allah yang menguasai takdir. Tidak kecewa dengan penampilan yang kata orang kurang tampan atau uang sedikit. Allah yang menguasai jodoh. Allah tetapkan jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Mantap saja. Siapapun yang yakin bahwa keselamatan itu datang dari Allah, dia pasti banyak bersimpuh sujud. Walaupun orang janji mau menyelamatkan, kalau Allah takdirkan kita celaka. Tapi kalau Allah mau menyelamatkan, tidak ada yang bisa mencelakakan. Jadi mantap dalam hidup ini. Tidak sibuk jaga image, jaga gengsi, ingin penilaian orang. Mau apa? Allah maha dekat, Allah maha menatap. Dia berbuat kebaikan detik demi detik. Saat demi saat, dimanapun, ada orang, tidak ada orang, dia berbuat baik. Dipuji, dicaci, dia tetap berbuat baik. Ada yang melihat, tidak ada yang melihat, dia tetap berbuat baik. Kenapa? Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha mengetahui, maha melihat apapun yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi. Kita tidak perlu bersiasat, bermunafik, lempang saja, lurus. Dan itulah kebahagiaan. Dalam situasi apapun, hati yang mantap, istiqomah, itulah bahagia. Oleh karena itu hadirin, marilah kita minta kepada Allah agar Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Jangan sampai kita bingung menghadapi siapa Tuhan kita. Keluarkanlah waktu, tenaga, biaya, pikiran untuk mencari ilmu tentang mengenal Allah. Allah tahu siapa di antara kita yang ingin mengenalnya. Allah tahu siapa di antara kita yang berusaha mengenalnya. Dan Allah tahu siapa di antara kita yang tidak peduli kepada Allah. Orang yang tersesat saja diberi petunjuk, apalagi orang yang mau kepada Allah. Pasti Allah membimbing kita. Allah maha dekat, maha tahu isi hati, maha menyaksikan apapun yang kita lakukan. Keluarkan tenaga, waktu, biaya, pikiran untuk mencari tahu mengenal Allah. Carilah para ulama yang mengenal Allah. Bacalah buku-buku dari buku orang yang mengenal Allah. Bergaulah dengan orang-orang, teman-teman yang kenal kepada Allah. Rasakan bedanya. Hidup ini tenang, mantap dalam situasi sepahit apapun, sesulit apapun. Karena Allah lah yang menguasai hati kita. Dan dia berikan kepada orang yang yakin dan patuh kepadanya. Barakallahu alaikum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Wahai yang maha menatap, berkahilah Jumat ini bagi kami. Wahai Allah, Engkau tahu siapa diri kami yang sebenarnya. Ampuni selama ini kami kurang yakin padamu. Ampuni selama ini kami sering sekali melupakanmu. Tidak bersyukur atas nikmat darimu. Ampuni segala kemusyrikan kami ya Allah. Ampuni segala kemunafikan kami selama ini. Ya Allah, Engkaulah yang menggenggam lahir batin kami. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Berikan hidayah petunjukmu bagi kami. Bukakan hati yang masih tertutup ya Allah. Cahayai hati-hati yang masih gelap. Sembuhkan hati kami yang penuh penyakit ini. Bahkan hidupkan hati-hati yang sudah mati. Seburuk apapun kami adalah hamba-Mu ya Allah. Ciptaan-Mu, milik-Mu. Hanya Engkau yang kuasa menyelamatkan kami. Jangan biarkan hidup kami dalam kegelapan dan kesesatan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut
Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah, ampuni dan sayangi ibu bapak kami. Ampuni seluruh dosanya. Beri hidayah dan taufikmu ya Allah, agar mengenalmu, selalu dekat denganmu, hidup lurus di jalanmu. Jadikan sisa usia orang tua kami penuh berkah. Jadikan akhir hayat husnul khatimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Muliakan di akhirat kelak. Jadikan kami anak yang tahu balas budi. Ya Allah, lindungi kami dari apapun yang menghijab kami darimu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami pasangan hidup yang membuat kami lebih mencintaimu di atas segalanya ya Allah. Titipkan kepada kami keturunan yang lebih baik daripada kami. Keturunan yang lebih kenal kepadamu. Yang lebih yakin padamu. Lebih patuh padamu. Lebih mencintaimu. Berikan kepada kami kesanggupan mengantarkan anak-anak kami menjadi orang yang Engkau sayangi. Duhai Allah yang Maha mendengar, Engkaulah yang menggenggam seluruh hamba-hambamu. Kami berlindung kepadamu dari hati yang buta dan membatu. Allahumma yassir lana umurana wa hassil maqasidana. Ya Allah, mudahkan segala urusan yang membuat Engkau ridho kepada kami. Dan jauhkan dari segala urusan yang membuat kami jauh darimu. Wahai pencipta semesta alam, lahir batin kami dalam genggamanmu. Langit dan bumi dalam kekuasaanmu. Tiada Tuhan selain Engkau, wahai yang maha gagah, yang maha baik, yang maha sempurna. Jadikan sisa umur kami penuh berkah ya Allah. Jangan biarkan kami berpaling darimu walaupun sesaat. Jangan biarkan hidup kami berkhianat padamu. Rabbana Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni guru-guru kami. Ampuni orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Sayangi tetangga-tetangga kami. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang-orang yang pernah menyakiti kami. Juga orang-orang yang pernah kami sakiti. Ya Allah, hadirkan kebaikan dimanapun kami ada. Dan jauhkan kebatilan dimanapun kami berada. Wahai Allah yang maha menatap, sayangilah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.